Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat ya anak-anak hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 2 ya. Ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, di pembelajaran tema 7 di pembelajaran 5 dan 6 ini anak-anak akan mempelajari masih tentang hewan lagi dan macamnya sekarang hewan jinak dan hewan buas ya. Hewan jinak kita akan belajar perbedaan antara kedua hewan ini ya. Di sini Ustazah sudah menuliskan perbedaannya ya. Yang di sebelah kiri ini ada hewan jinak dan yang di sebelah kanan hewan buas. Hewan jinak itu biasanya dipelihara manusia. Kalau hewan buas dia tidak dipelihara oleh manusia ya. Hewan jinak tidak berbahaya ya, tapi kalau hewan buas berbahaya. Kemudian hewan jinak itu hidupnya di sekitar manusia ya, bisa di rumah, di kandang yang dekat dengan manusia ya, bisa berdampingan. Tapi kalau hewan buas dia hidupnya di alam liar, di hutan ya, tidak dipelihara. Kemudian cara merawatnya pun hewan jinak juga ada tata caranya ya. Kemarin bagaimana tata cara merawat hewan peliharaan? Diberi makan dan minum, dimandikan, dibersihkan kandangnya ya. Terkadang juga bisa diajak bermain. Tapi kalau hewan buas ya, misalnya nanti hewan buas itu dipelihara, misalnya di kebun binatang ya, memelihara hewan buas itu kita harus dilatih dulu ya. Cara-cara menangani kalau misalkan hewan buas ini kadang berbahaya, bagaimana supaya tidak berbahaya nanti di kehidupan manusia, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan dari hewan jinak dan hewan buas. Anak-anak sudah paham ya? Pokoknya yang bisa dipelihara manusia itu hewan jinak dan tidak berbahaya, hidupnya di sekitar manusia. Dan cara merawatnya pun ada tata caranya. Ini hewan jinak. Kalau hewan buas dia hidupnya di alam liar, tidak dipelihara manusia dan berbahaya. Ya. Nah, coba kita amati dulu gambar di bawah ini. Lalu kita nanti kelompokkan ya. Kelompokkan ini termasuk hewan jinak apa hewan buas. Yang pertama ada ikan. Ikan biasanya dipelihara manusia tidak? Iya, dipelihara. Berbahaya tidak? Tidak berbahaya. Hidupnya di mana? Di sekitar manusia juga bisa ya. Berarti ikan termasuk hewan jinak. Ular berbahaya tidak? Berbahaya ya, kalau terkena ini bisa atau racunnya ini sangat berbahaya. Buaya juga berbahaya, kalau menggigit manusia bisa sakit ya. Berarti ular, buaya ini adalah hewan buas ya. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu memang tidak dipelihara ya, dia hidup di alam bebas, tapi kupu-kupu juga tidak termasuk hewan buas, dia hewan jinak. Karena apa? Bisa buat mainan ya, untuk anak-anak bisa diajak bermain gitu. Oke. Kalau harimau ini hidupnya di hutan ya, berarti dia hewan buas. Ayam ini yang tiap hari dimakan ya, tiap hari dimakan. Ini juga ketika dia masih hidup, dia juga hidupnya di kandang dan dipelihara oleh manusia ya, maka ayam termasuk hewan jinak ya. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Tadi macam-macam hewan termasuk hewan jinak atau hewan buas. Nanti anak-anak bisa melanjutkan di buku tema 7-nya di halaman 38 ya. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, kita akan mengenal tentang perbandingan banyak benda ya. Kita gunakan paling banyak, lebih banyak, dan lebih sedikit. Kemudian mengurutkan dari yang paling banyak dan yang paling sedikit. Nih, ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular.
Hewan yang paling banyak adalah apa ini? 30, 15, dan 42. Angka yang paling banyak adalah 42, yaitu siapa? Ular. Berarti hewan yang paling banyak adalah ular. Di sini Ustazah sudah menuliskan jawabannya. Kemudian hewan yang paling sedikit ada harimau karena jumlahnya hanya 15. Kemudian titik-titik lebih banyak dari buaya. Buaya berapa? Buaya 30. Berarti yang lebih banyak dari buaya siapa? Yaitu ular karena jumlahnya 42. Kemudian titik-titik lebih banyak dari buaya. Buaya tadi berapa? 30. Yang lebih sedikit angkanya berapa? 15. Berarti siapa dia? Harimau. Nah, karena sudah mengetahui siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit, sekarang kita urutkan hewan dari yang paling banyak. Yang paling banyak siapa? Jumlahnya 42, yaitu ular, kemudian buaya, kemudian harimau. Nah, sekarang kita urutkan bilangan ya, urutan hewan dari yang paling sedikit. Tadi yang paling sedikit siapa? Harimau, kemudian buaya, kemudian ular. Nah, 30 ekor buaya itu lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor harimau. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15 ya. Gitu nggih. Jadi ini nanti anak-anak akan belajar perbandingan jumlah benda dan urutannya, ya. Nah, untuk tugasnya juga tidak banyak ya anak-anak di rumah mengerjakan modul di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Di situ nanti yang pertama anak-anak coba buku tema 7-nya, buka buku tema 7-nya halaman 38. Di situ ada berbagai macam contoh hewan ya. Nanti anak-anak amati dulu, kemudian kelompokkan ini termasuk hewan jinak atau hewan buas ya. Nanti ditulis di modul di situ ya. Hewan-hewannya di sini ya. Insya Allah ini ada 10 ya. Nanti kelompokkan mana yang termasuk hewan buas, mana yang termasuk hewan jinak ya. Kemudian yang kedua nanti juga anak-anak akan belajar tentang tadi perbandingan jumlah benda seperti tadi nggih. Nah, kemudian selanjutnya sholat duha, membaca al-husna sesuai halaman masing-masing. Kemudian kemandiriannya merapikan tempat tidur. Itu nggih. Insya Allah tugasnya tidak banyak-banyak. Anak-anak semangat belajarnya di rumah. Nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.